kita bersama semua karena kasih setia Tuhan. Anugerah Allah yang luar biasa, yang begitu dahsyat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari saudara dikasih Tuhan, kita mau senantiasa membesarkan nama Tuhan, sebab besar kasih setianya dalam adil perbuatannya dalam setiap kehidupan kita.
Kami mengucap syukur atas setiap anugerah kebaikan Allah yang sudah melimpah bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, layakkan kami bersama anak-anak-Mu, meninggikan, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu, sehingga pujian kami, persembahan, penyembahan kami layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pelayan-Mu, kami serahkan setiap umat-Mu pagi hari ini, hanya di dalam pimpinan kuasa-Mu. Kami mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh senantiasa bersuka cita, sebab kasih Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Mari saya jemput semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesusku dahsyat.
yang kuasa dalam hidup kita. Yesus yang terhebat bagi hidup kita. Kita angkat pujian, ku sungguh puas. Tak pernah kecewa. Jadi saudara, ekspresi jenengan semua saya lihat dari sini. Tak pernah kecewa. Ya. Semuanya berbeban berat. Saya rindu pagi hari ini semuanya penuh sukacita meninggalkan beban di rumah. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak berkenan, tapi pagi hari ini, mari saudara-saudara, kita dengan iman katakan tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Tak pernah kecewa, kita diberikan kekuatan baru, kesehatan baru. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Sebab segala sesuatunya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi kita sebagai anak-anaknya, kadang kita tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan. Kita sering menghakimi diri kita sendiri. Kita menghakimi keputusan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Tetapi akui dan percaya pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kekuatan baru. Tuhan Yesus mau memberikan pemulihan buat setiap keluarga yang mulai retak. Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan buat setiap keluarga-keluarga yang sudah mulai dicobai oleh iblis. Pagi hari ini Tuhan hadir bersama kita. Asal kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Gantungkan pengharapan itu hanya pada Tuhan. Tuhan berjanji memberikan kelepasan. Tuhan berjanji memberikan kekuatan yang luar
percaya janji-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan menerima firman. Biarlah melalui firman itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi petunjuk dalam setiap hidup kita, sehingga kita tidak salah melangkah untuk menentukan hidup ini.
yang kami biarlah kami menghasilkan kami muliakan dalam nama Tuhan Tuhan. Pagi ini kami datang dengan perasaan yang gembira Tuhan, karena pagi ini Tuhan Kau memberi kekuatan kesehatan kami, sehingga pagi ini kami memuji membesarkan Tuhan. Biar segala persembahan pujian Tuhan sampai di hadirat Tuhan, bahkan menyenangkan hatimu Tuhan, sehingga merupakan upaya yang harum di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sebab pada nikmat kami dan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, yang bukalah hati kami, urapikan di kuasa Roh Kudus yang firman Tuhan tidak hanya kami mendengarkan, tapi memperbarui di dalam kehidupan kami, meneguhkan iman kami, menguatkan kami Tuhan. Biar kami Tuhan tidak menjadi anak Tuhan yang bodoh, tidak menjadi anak Tuhan yang lemas, tapi menjadi anak yang semangat Tuhan untuk mengiring mengabdi kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus lah sesembahan kami yang kami mengucapkan hanya di dalam Tuhan kami. Kiranya Tuhan, ya hamba Tuhan makan sirkuit kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, firman Tuhan membanggakan kami semua yang datang Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Bahkan firman Tuhan selalu memperbarui di dalam kehidupan kami. Kiranya hamba Tuhan yang telah membawa dan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, ikut jaga, melindungi, beri kekuatan kesehatan yang Tuhan, bahkan berkati Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami telah memujikan, menyembah Tuhan. Segala persembahan doa kami Tuhan hanya putra dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat duduk, saya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan perkenankan bernafas ya Bapak Ibu Saudara. Kasih berikan kita kekuatan untuk bersama-sama kita berbuat baik kepada Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya berjudul firman Tuhan pagi hari ini, keluarga yang bahagia. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kita sama-sama baca ayat ini. Ya, saya percaya sudah ketemu semuanya ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Puji Tuhan. Suatu firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita, ya, apalagi buat Bapak Ibu Saudara, ya, yang sudah masuk dalam rumah tangga, ya, ketika mungkin sebelum pernikahan sudah diberikan satu penjelasan oleh gembala, ya, sebelum memasuki pernikahan, bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami. Ya. Dikatakan di sana ada satu terjemahan yang lain dikatakan, hai istri, layanilah suami dengan sungguh-sungguh. Ya. Kata tunduk kita masuk
sudah mengerti ya Bapak Ibu Saudara, pasti taat, menurut dan sebagainya. Ya, tetapi saya mau tekankan bahwa ketika seorang istri tunduk kepada suami, ya, kalau misalnya suaminya rotok balelo gitu ya Bapak Ibu Saudara, apa ya bahasa balelo? Pokoknya kalau pas suaminya tidak menurut dengan firman Tuhan, ya, masa iya ada memang seorang suami itu, ada seorang suami yang tidak mengizinkan seorang istri untuk beribadah, untuk berdoa. Itu nggak usah tunduk kalau itu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau itu dilawan aja. Karena ada seorang istri mau ibadah kepada Tuhan, mau berdoa, ya, dilarang oleh suaminya. Ya, tapi dalam segala ada hal-hal yang tertentu yang harus Bapak Ibu seorang istri tunduk. Tapi kalau sudah berhubungan dengan Allah, kalau sudah menyangkut ibadah, menyangkut berdoa Bapak Ibu Saudara, ya memang ada ya, sampai ada bahkan seorang istri benar-benar pengen ibadah sampai dia tuh meloncat pagar, dibelan-belan meloncat pagar Bapak Ibu Saudara, hanya untuk beribadah karena dilarang oleh suaminya. Ya. Aku kalau ngomong golek duit aku manut aku, tapi kalau untuk beribadah, ya nggak boleh tak lawan sampai keluar naik pagar hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seorang istri tunduklah kepada suami. Kalau suaminya bilang, terus nggak usah nongol kalau demikian itu seorang istri harus tunduk itu. Ya, terus nggak usah belanja semacam-macam lah, itu seorang istri harus tunduk itu. Ya, sebab suami sudah tahu bagaimana keberadaannya, suami tahu keadaannya. Ya, dikatakan firman Tuhan, istri tunduklah kepada suami. Ya, hai istri layanilah suami dengan sungguh-sungguh. Ya, suatu pernikahan itu adalah lembaga yang memang Allah izinkan. Ya, Allah buat dengan seizin Tuhan sebuah pernikahan. Ya, jangan kita mempermainkan dengan pernikahan. Ya, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara lihat ya, sepertinya sebuah pernikahan itu dibuat mainan. Ya, nggak seneng ganti, cerai, nikah lagi kayak gitu ya, dan itu seterusnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tapi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Ya, kecuali maut yang memisahkan. Ya, jadi sudah gak ada alasan lagi, oh saya tidak cocok lagi, oh kayaknya tidak sependapat lagi, oh kita sudah kita udah berbeda. Memang kita beda, ya, wanita dan pria memang beda. Ya, tetapi memang itu yang firman Tuhan katakan bahwa sepadan. Aku akan memberikan yang sepadan, yang berbeda tapi sederajat. Ya, kita saling melengkapi. Ya, suami dengan istri. Bagi anak-anak muda yang mungkin mau melangkah menikah, jadi berhati-hatilah. Ya, suatu pernikahan itu bukan satu hal yang biasa, tapi itu sakral. Ya, pernikahan itu benar-benar sesuatu yang memang Tuhan izinkan. Ya. Nah, saudara kasihan Tuhan, sekali lagi dikatakan istri tunduklah kepada suami. Dan yang ayat berikutnya dikatakan suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Ya, memang diakui bahwa seorang suami kalau secara fisik lebih kuat, ya, secara fisik lebih kuat. Ya. Tapi janganlah seorang suami itu berlagak. Sebab firman Tuhan katakan di Kejadian, istri itu adalah penolong. Ya, penolong. Seorang istri adalah seorang penolong. Ya, oleh sebab itu kasihilah istrimu. Ya, jadi buat kaum suami yang istrinya masih ada, kasihilah istrimu. Ya, jangan berlaku kasar.
Demikian juga dengan istri. Istri itu juga ada yang kasar ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya. Tapi mari kita mau seperti firman Tuhan katakan, istri tunduklah kepada suami dan suami kasihilah istrimu, dan hai anak-anak taatilah orang tuamu. Kalau kamu mau panjang umur, kalau kamu mau bahagia. Bahkan firman Tuhan katakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu yang indah di dalam Tuhan. Ya, hormatilah orang tuamu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bahagia itu sebenarnya pasti ya, kita mengharapkan keluarga kita bahagia, segala sesuatu yang kita miliki, apapun yang kita inginkan itu pengen kita tuh bahagia. Semua orang nggak pengen sedih, semua orang nggak pengen susah, semua pengen bahagia. Ya. Tetapi saya mau katakan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya diciptakan oleh kita sendiri. Ya. Kebahagiaan itu diciptakan oleh kita sendiri. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, bagaimana ketika kita menghadapi hal yang mungkin persoalan yang begitu berat, ya, bagaimana kita memandang pergumulan itu, bagaimana kita memandang persoalan itu, ya, supaya kita tetap bahagia. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Sebenarnya kebahagiaan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita menghadapi segala sesuatu. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebuah keluarga itu adalah tempat, ya saya boleh katakan keluarga itu benar-benar tempat yang paling nyaman buat kita. Ya, kita bisa curhat, kita bisa cerita, ya, kita bisa membagi sesuatu di keluarga kita. Ya, segala sesuatu yang ada di keluarga kita. Ya memang seperti saya tadi katakan bahwa Tuhan itu memang benar-benar luar biasa ya. Dia memberikan seorang penolong, dia memberikan seorang yang sepadan. Kita lihat Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi seorang istri adalah penolong buat kita. Ya, seorang istri penolong buat suaminya. Sebab pada kalanya suami lemah. Ya, ada kalanya suami mungkin terjatuh. Penolongnya istrinya. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan sekali saya mau katakan ada yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sudah tidak ada kamu dan saya dan sendiri-sendiri maksud saya, tapi satu daging Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, benar-benar Allah menghargai sebuah pernikahan, ya, yang tujuannya adalah membentuk keluarga Allah, membentuk rumah tangga. Ya, sebab di keluarga itu sudah tercakup semuanya ya Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk memilih waktu, belajar untuk mengatur keuangan, belajar untuk membentuk satu generasi. Ya, sebenarnya di dalam keluarga itu sudah tercakup semuanya. Ya. Nah, mari kita melihat bagaimana seorang keluarga Allah, ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang benar-benar merasakan dan menikmati kebahagiaan itu. Ya, menikmati berkat Tuhan dalam rumah tangga, menikmati berkat Tuhan dalam keluarga itu, ya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat kondisi, apalagi dengan kondisi seperti ini ya, dengan kondisi yang saat ini banyak sekali hal-hal yang saya boleh katakan memancing lah ya, memancing perkara-perkara yang ada di keluarga. Ya, seperti pemimpin pujian tadi katakan bahwa mungkin ada keluarga-keluarga yang mulai retak hubungannya. Ya.
saat pagi hari ini mari sama-sama, saya nggak janjian ya dengan pemimpin pujiannya ya, tapi percaya ada maksud Tuhan yang indah, ya, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, saya sekalipun saya mungkin sering WA, tapi saya nggak pernah WA Bu Naomi, besok aku bermani dia, aku besok melayani tentang ini, enggak, Bapak besar. Percaya ini semua karena rencana Roh Kudus. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi keluarga-keluarga jemaat di PDI Pancen. Ya, saat-saat ini memang keadaan seperti apa yang kita alami. Ya, oleh sebab itu mari menjadi keluarga yang kuat, ya, keluarga yang tangguh. Ya, tidak hanya gereja yang tangguh, tapi keluarga yang tangguh dalam menghadapi segala perkara. Kebahagiaan keluarga itu akan tetap jika keluarga itu hidup takut dengan Allah. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Satu contoh tokoh Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ya, hidup takut akan Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah hidup keluarga yang hidup takut dengan Tuhan, yang senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, bikin mezbah keluarga. Ya, sekali lagi, seorang suami itu adalah kepala keluarga. Ya, kebahagiaan itu akan tetap jika kepala keluarga dikatakan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Catatannya dengan hidup takut kepada Tuhan, bukan sekedar kita beribadah, bukan sekedar berdoa saja, tetapi dengan hidup takut akan Tuhan, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan dan tidak melakukan dosa. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, jika keluarga kita mau tetap bahagia, ya, yang pertama hidup takut akan Tuhan, bikin mezbah keluarga. Ya, seorang kepala keluarga harus dapat memimpin keluarganya. Nah, mungkin pada saat ini, seperti hal ini, saat ini mungkin suami mungkin dalam kelemahan nggak bisa bangun pagi dan sebagainya. Seorang istri, seorang penolong, ya, harus mampu mendorong, memotivasi keluarganya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Ya. Kalau kita Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi mari seluruh anggota keluarga yang ada berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, supaya nyata kuasanya buat keluarga kita. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya mujizat itu nyata bagi keluarga kita. Ya, kita akan menikmati kebahagiaan, kita akan menikmati sekalipun hanya makan nasi, tempe sama sambal itu, Bapak Ibu Saudara, itu bahagia banget. Ya. Kalau saat ini ya memang kita akui banyak sekali tuntutan ya, apalagi belum dari kebutuhan keperluan sehari-hari, yang belum lagi anak-anak kita ya yang sekolah harus seperti ini, apalagi yang masih dalam pendidikan ya, belajarnya harus online dan sebagainya. Banyak sekali tuntutan-tuntutan dalam rumah tangga, banyak sekali tuntutan kebutuhan dalam keluarga. Ya, tetapi kalau keluarga Bapak Ibu Saudara hidup takut dengan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Datang kepada Tuhan, bikin mezbah dulu, berdoa. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan besar
ayat saja. Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Amin. Amin. Ya. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Sepakat, Bapak Ibu. Setuju. Ya, sekalipun berbeda, tapi kita sepakat. Bahkan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Keberadaan, kehadiran Tuhan itu mungkin sudah cukup bagi kita. Ya. Kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita itu sudah cukup bagi kita. Tapi syaratnya harus sepakat. Ya. Sepakat. Percaya doa orang yang benar itu akan besar kuasanya. Dan setiap istri, setiap suami, bahkan anak-anak itu harus setia. Ya, harus setia. Kita mau lihat dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemahkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya. Bila suami, istri, bahkan anak, menjadilah satu anggota yang setia satu dengan yang lainnya. Ya, setia. Ya, buat orang tua, buat suami istri, ya pasti masih nggak tahu masih ingat apa nggak dengan janji nikahnya. Ya, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam bahagia, dalam apapun juga, ya harus tetap ada bersama-sama. Dalam keadaan apapun juga. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita membangun keluarga yang hidup takut dengan Tuhan. Ya, keluarga yang bahagia. Ya, keluarga kebahagiaan itu relevan. Bahkan bagi anak-anak muda, ya, ketampanan, kecantikan itu relevan. Ya, jangan cari yang ganteng banget ya, tiba hatinya elek. Ya, ada yang kamu cari yang cantik tapi hatinya jelek. Ya, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan seperti Yesus ketika Samuel ya mau mengurapi Daud. Ya. Tuhan tidak melihat parasnya, tapi Tuhan melihat hati. Ya. Nah, sudah kasih Tuhan. Yang kedua, supaya kebahagiaan keluarga itu akan tetap ada jika keluarga itu saling berkomunikasi. Ya. Ada loh satu rumah nggak berkomunikasi gitu loh. Ya, ada. Tapi kita mau saling berkomunikasi. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Ketika orang-orang Israel pada saat itu, seorang bapak, seorang ibu
keluar dari tanah Mesir. Yang berulang-ulang dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Membicarakan, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian juga dengan kehidupan kita para orang tua. Mari kita terus mengajar ulang dan berulang-ulang kepada anak-anak kita, ya, tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, ya, tentang kedahsyatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Biar kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh, ya. Bahkan orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, saudara kasih Tuhan, ketika kita saling berkomunikasi, ya, disitulah di dalam komunikasi itu pasti akan ada kejujuran. Di dalam komunikasi itu akan ada satu kepercayaan. Ya, suami percaya kepada istri, istri kepada suami, ya, kemudian orang tua kepada anak. Ya, kemudian mari kita saling mendukung. Kita saling mengasihi satu anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Ya, sering-seringlah berkomunikasi, menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, ketika menghadapi segala perkara, kita menghadapi segala sesuatu, hadapi bersama-sama dengan keluarga. Ya, bersekutu bersama-sama dengan keluarga, apalagi anak-anak yang sudah remaja, anak-anak yang sudah dewasa. Ya, sekalipun orang tua nggak menceritakan persoalannya secara detail, ya, tetapi mari kita belajar. Oh, papa punya persoalan ini, gitu ya. Ya udah, mari kita dukung dalam doa. Ya, dukung dalam dukung sama-sama, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sehingga berkat-berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin ya ada suami yang tidak seagama, yang agamanya tidak sama dengan kita, biarlah menjadi istri yang baik, menjadi contoh yang baik, ya, berlaku yang baik, berkata yang baik, ya. Dan mungkin ada yang sudah tidak berpasangan lagi, gitu ya, yang sudah janda dan sudah duda, gitu ya. Bukan berarti lepas tanggung jawab, enggak. Tetapi Bapak Ibu masih harus bertanggung jawab membentuk keluarga, mempertahankan keluarga, ya, mempertahankan keluarga itu untuk tetap hidup takut dengan Tuhan. Ya, jadi bukan lepas, wah aku sudah anak suami, aku nggak anak istri, mas loh. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi masih ada tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya Tuhan karuniakan anak, ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, masih menjadi tanggung jawab untuk membentuk keluarga kita. Ya, yang mungkin Tuhan izinkan tidak, memang ada karunia untuk tidak menikah itu ada, seperti Rasul Paulus. Ya, tetapi Tuhan izinkan itu, memang itu karunia, ya Bapak Ibu Saudara, itu karunia. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat. Kita mau melihat di Yesaya, kemarin lupa mencatatnya. Kalau begini, ayatnya dikatakan bahwa kalau hati kuat, Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yesaya 26 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang gagah. Yang hatinya teguh, ya, kalau di keluarga itu hatinya teguh, hati
kuat akan dijagai dengan damai sejahtera. Ya, persoalan apapun lewat, pergumulan apapun oke, kita hadapi. Ya, sebab Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang hatinya teguh, yang hatinya kuat akan dijagai dengan damai sejahtera. Yang kalau nggak kuat, nggak teguh, ya Tuhan akan berikan damai sejahtera. Ya, di sini hanya marah-marah toh. Ya, apalagi saat ini ya Bapak Ibu Saudara, apalagi yang sekolah gitu ya. Ya mungkin kalau anak-anaknya Bapak Ibu Saudara itu manut-manut ya. Aduh, kalau sudah, saya itu takut kalau besok pagi itu takut Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah perang dengan anaknya tadi. Ya, waduh, siap-siap senjata Bapak Ibu Saudara. Ya, siap-siap tenaga, siap-siap apapun juga. Ya. Tapi ketika suami saya bilang, kalau kamu awali hari ini dengan marah, satu hari itu aku pasti marah. Ya. Mau nggak marah gimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, suruh belajar, yang suruh belajar lu hari-hari wanten Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti yang saya ceritakan, saya tinggal ngapain gitu ya. Saya kira kalau itu udah selesai 1 sampai 10, waduh masih nomor 1. Ya, udah Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa pokoknya semenjak itu selalu saya pikir kembali, kalau aku marah-marah ya susah ya aku gitu ya. Aku Rasulullah, ya aku nanti yang susah, terus tak biarin Bapak Ibu Saudara. Dan tak biarin dia mau ngerjakan apa enggak, tak biarin pokoknya. Ya, nanti biar dia sadar-sadar sendiri. Ya, mau dikerjakan malam monggo terserah. Ya, yang penting saya tahu tugasnya apa. Ya, daripada saya pagi-pagi, ya benar doa pagi Bapak Ibu Saudara. Tapi pernah katakan hati yang teguh akan dijagai dengan damai sejahtera. Rupanya hati saya nggak teguh. Ya, jadi dijagai dengan kuasa kemarahan. Ya udah terjadi Bapak ini. Jadi kan saya sudah terima tugasnya apa. Oh, kalau sudah seperti itu, saya kasih. Tapi kalau masih merajalela, ya yang alasan inilah, yang ke gereja lah, yang inilah, saya biarkan. Ya, daripada soalnya ketika saya lihat ternyata rumah saya sendiri yang ramai, tangganya nggak langsung ramai Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu Papa yang bilang, dia dan anak-anak itu tangga nggak ada yang ramai, cuma kita yang ramai. Daripada saya tambah ramai ya Bapak Ibu Saudara, saya diam. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, yang hatinya teguh, yang hatinya setiap anggota itu teguh kuat akan dijagai dengan damai sejahtera. Ya. Ayat yang terakhir kita lihat Mazmur pasal 128. Ya, berkat itu akan tercurah. Mazmur pasal 128. Ayat yang pertama. Kita lihat aja lah ayat yang ke-6, 1 sampai 6 ya Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Amin. Amin. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan diberkati. Seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan diberkati keluarganya. Ya, itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan bosan-bosan terus arungi keluarga
rumah tangga kita. Ya, bersyukur kepada anak-anak, bersyukurlah kamu ada di tengah-tengah keluargamu saat ini. Ya, nggak usah. Saya pernah bertanya kepada seorang remaja, saya tanya, aku tuh susah banget, kenapa ya? Kok aku nggak ada di tengah keluarga yang seperti keluarganya si A? Kenapa aku nggak yang di keluarganya si B aja? Kenapa harus di keluarga yang C? Tuhan punya rencana. Ya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi nggak usah kita, wah kok nggak ada keluarga itu yang kamu belum tahu. Keluarga itu juga punya masalah, ya kan? Salam senawang kalau orang Jawa ya, orang Jawa bilang salam senawang ya. Ya, belum tentu kamu tahu keluarga itu senang semua yang mereka minta itu kayaknya ada seperti itu, tapi kan kamu nggak ngerti bagaimana dalamnya. Rumput tetangga itu memang lebih hijau. Ya, oleh itu buat anak-anak bersyukurlah kamu ada di tengah-tengah keluarga. Bagaimana saat ini kamu ada? Ya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Gak ada Tuhan rancangan kecelakaan buat kita. Ya, oleh sebab itu mari bersyukurlah ya kepada anak-anak, tetap hormati orang tua. Kalau kamu mau panjang umur, kalau kamu bahagia, hormati orang tua. Dan percaya firman Tuhan katakan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang sebab kita berpengharapan kepada Yesus. Ya, percayalah seluruh keluarga yang ada. Ya, mari hidup takut kepada Tuhan, bangun mezbah, bikin doa keluarga, sering berkomunikasi, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, semakin seorang kepala keluarga hidup takut kepada Tuhan, maka keluarga ini akan diberkati oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara bersyukurlah kepada anak-anak, percaya semua masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, dan rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera buat kita. Puji Tuhan. Demikian nama firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan kekuatan, hati yang teguh, hati yang kuat, yang dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Saya percaya kita semua merindukan damai itu. Kita semua merindukan kebahagiaan itu. Apapun pergumulan saat ini, apapun konflik, apapun persoalan yang dihadapi dalam keluarga kita, percayalah Tuhan pasti buka jalan, memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan kepada